Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, bisa disiapkan dulu, Adik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak. Siapa yang belum hadir hari ini? Yang Si Ganda Pak, kenapa dia nggak hadir? lagi liburan sama keluarganya. Oh, selain si Ganda siapa lagi? Ada Budi Pak, Budi tak datang deh Pak. Oh, berarti yang hadir 2 orang ya? Iya Ya, Pak. Pak. Oke. Baiklah, anak-anak sekalian. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu tentang komponen elektronika dan hukum Ohm. Nah, sebelum kita mempelajarinya, itu ada beberapa yang harus dipenuhi nantinya di ujung waktu kita belajar. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami komponen elektronika aktif dan pasif. Yang kedua, mampu membaca nilai komponen elektronika aktif dan pasif. Kemudian poin yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan terkait hukum elektronika dasar. Nah, hukum elektronika dasar ini sebenarnya banyak. Ada hukum Ohm, ada hukum Faraday. Tetapi sama nggak? Kirchhoff, Ohm sama hukum Faraday itu berbeda-beda. Tapi pada pertemuan kali ini kita mempelajari hukum Ohm terlebih dulu. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan komponen aktif dan komponen pasif? Silakan angkat tangan. Ya Pak. Apa itu, Adik? Komponen aktif itu biasanya terdiri dari kapasitor elektro, juga ada resistor, itu komponen pasif Pak. Itu Pak. Oke, bagus ya. Jawaban dari Adik. Ada lagi yang lain? Ice sama Musni? Nggak tahu Pak. Oke. Yang bisa menyebutkan bunyi hukum Ohm? Nggak tahu Pak. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa hal tentang komponen elektronika aktif dan pasif dan hukum Ohm juga. Nah, bisa dibaca Mas nih? Semuanya Pak. Yang bagian komponen aktif. Komponen elektronika aktif, jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Contohnya dioda, transistor, IC. Musti bisa menyebutkan tidak gambar yang ada di depan itu apa aja namanya? Yang di atas dioda Pak. Yang mana nih? Coba maju ke depan. Yang di atas elko Pak. Elko. Oke. Yang dua tuh di samping baru dioda. Ini dioda. Ya dioda. Dioda apa? Enggak ada yang di sini. Dioda aja ya. Dioda aja Pak. Yang di pojok Transistor. transistor. Yang di atas. Oh yang di atas transistor Pak yang Di bawah. lupa namanya Pak. Lupa. Ice bisa menyebutkan apa ada jawaban berbeda? Yang di bawah sebelah kanan potensio, yang di sebelah kirinya itu resistor sama dioda, yang di atasnya elko. Udah itu Pak. Arif gimana? Yang di sudut itu kapasitor elektro Pak. Yang ini dioda, yang ini potensio, yang ini ada resistor, ini ada dioda biasa Pak.
Yang di atas itu transistor ya, bukan dioda. Ini kapasitor elko. Ini Pak, ini dioda Pak. Oke, ini dioda penyarah. Nah, dia ada dua dioda. Ada dioda penyarah, ada dioda zener. Mungkin bisa dibaca tentang komponen elektronika pasifnya. Komponen elektronika pasif itu jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Nah, biasa itu terdiri dari resistor, potensio, dan induktor. Oke, lanjut ya. Ini untuk cara membaca Kurang Pak. resistor ya. Kurang Pak, ada apa tuh Pak? Nah, karena buram nih ada dulu. Nah, Oh, jadi iya. ya. Nah, ini kan banyak nih kabel-kabelnya. Untuk memudahkannya itu kita ambil, biasanya itu dihafal. Ini bakal ada di ujian akhir semester nanti. Cara membacanya nanti di ujung pembelajaran ini ada beberapa tes tentang membaca komponen resistor. Cara gampangnya ada nggak Pak? Cara gampangnya begini. Ini kan hitam, coklat, merah hingga sampai ke perak. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, itu ambil ini apa ya? Awal pada kalimat ini kayak hitam dan hi, coklat, co. Jadi nanti disingkat hi, co, me, ji, ku, hi, piu, akut. Jadi nanti bisa di itu hitam, berarti nilainya 0. Coklat, co, itu nilainya 1. Nah, untuk resistor itu ada dua biasanya. Ada yang gelangnya 4 warna, ada yang 5 warna. Nah, untuk yang sekarang kita mempelajari yang 4 dulu. Karena pada yang kita temui pada bengkel ataupun nanti magang kalian di kelas 2, itu banyak ditemui yang 4 warna. Nah, cara membacanya itu gelang pertama itu menunjukkan angka, gelang kedua menunjukkan angka juga, yang ketiga itu menunjukkan pengali atau banyaknya 0 pada nilai resistor tersebut. Nah, yang keempat ini adalah toleransinya. Sampai di sini paham nggak penjelasan dari Bapak? Paham Pak. Kalau misalnya ada gelang warna yang ada 5 itu kayak gimana Pak? Nah, Hitungannya? pertanyaan bagus ya adik. Tadi kalau 4 tuh 1, 2 itu kan. Nah, lebih jelasnya apa Pak? Tulis di ini lah ya. Boleh Pak. Bapak. Kalau yang 4 warna itu satunya itu angka, gelang keduanya juga angka, gelang ketiga itu pengalinya, kemudian yang keempat toleransi. Nah, kalau 5 gelang itu 1, 2, 3 dan 4-nya itu 5. 1, 2, 3 nih itu adalah angka. Sedangkan 4 ini pengalinya. Dan 5 itu toleransi. Nah, ini termasuk dalam pembacaan komponen resistor yang agak rumit. Nah, untuk dasarnya kalian harus menguasai dulu yang 4 warna ini. Salah satu contoh nih, ada gelangnya merah, hitam, hitam dengan emas. Nah, Husni, warna merah tabel itu warna berapa nilainya? Apa Pak? Merah pada tabel itu berapa nilainya? 2. 2, berarti di sini 2. Kalau hitam? 0. 0. Kalau gelang ketiga ini sebagai apa Husni? Tadi jelaskan. Pengalinya
Nah, berapa pengalinya hitam itu? 10. Kali 10. Kali 10. Kalau emas sebagai apa? Gelang keempat. Toleransinya berapa? 5%, Kak. 5%. Jadi nilai dari warna resistor yang berwarna merah, hitam, emas yaitu 200 dengan toleransinya 5%. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira? Atau ada yang ragu silahkan bertanya. Apa? Paham ya? Oke. Dan Itu next. pakai simbol, Pak. Oh ya. Makasih ya Ici udah mengingatkan ke lupa. Kalau untuk resistor ini, resistor termasuk dalam, ada yang tahu nggak resistor termasuk dalam komponen apa? Komponen pasif, Pak. Pasif. Nah, untuk simbolnya itu seperti ini. Ini dibaca ohm. Nah, kenapa Pak tidak memberikan simbolnya tadi? Karena ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya. Lebih bagus dari pertanyaan ini adalah ohm atau lebih dikenal dengan resistansi. Oke, kita next ya. Oke, kita masuk dalam hukum ohm. Hukum ohm itu terbagi dua. Yang pertama bisa dibaca Arif, hukum ohm 1 dan 2. Bunyi hukum ohm. Hukum satu menyatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar sebanding dengan bedanya potensial atau tegangan yang ada di antara ujung-ujung pengantar dengan syarat itu tetap atau konsisten. Kemudian hukum ohm 2 menyatakan bahwa besar hambatan listrik suatu pengantar sebanding dengan panjangnya dan berbanding kembali dengan luas penampangnya dengan bahan yang sama dan pada suhu yang konstan. Yang kedua, Sudah Pak? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa ini apa? Menjelaskan tentang segitiga itu apa? Ada dalam segitiga itu ada T, ada I, ada R. Ada yang bisa menjelaskan? Husni? Kali C? Lupa, Pak. Lupa. Apa itu Pak? Oke, untuk mengingatkan sekaligus mempelajarinya, itu adalah rumus dari ohm. Nah, ini V sebagai volt, sedangkan I sebagai ampere, satuan dari arus. Sedangkan R adalah resistansi atau hambatan yang disebut sama C tadi, yang ditanya sama C, ohm. Nah, yang di samping itu cara mencari dari satuan-satuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, itu kan agak sulit untuk dipahami ya. Kita ingat aja dulu ini segitiga dari hukum ohm. Kalau nanti pada kasus yang kita dapat itu kita mengetahui voltnya, yang ditanya itu adalah R, kita tutup aja R ini. Jadi V per I. Jadi ini kita anggap sebagai per. Apa yang ditanya ditutup. Kayak contoh voltnya yang ditanya. Oke, pegangan. Berarti rumusnya I kali R. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau hambatan atau resistansinya yang ditanya, berapa resistansi dari resistor ini? Kayak contoh di soal tadi, tutup aja R. Berarti jawabannya rumusnya itu V
lebih mudah. Kita hafalkan aja dulu nih segitiga hukum ini. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak dengan penjelasan Bapak? Ini udah paham belum? Soalnya nanti di ujung pembahasan ini ada tugas kelompok dan tugas mandiri yang harus kita selesaikan. Salah satu contohnya ini, diketahui V-nya itu 10, kemudian resistansinya sebanyak 5 ohm. Siapa yang bisa mencari I-nya? Ada? Sini? Arif? Dua hasilnya apa? Dua bagi 5. Dua. Berapa? 2. Bisa dijelaskan bagaimana cara apanya? Dapatnya? Coba aja dulu, biar teman-temannya juga paham. Bahasa Indonesia. Coba lihat ke depan, biar tahu teman-temannya rumusnya juga. Ini bagi Pak. Kan dicarinya I, kata Bapak kan kalau cari I tutup I-nya. Jadi tinggal P sama R. Kalau di garis bawah tuh kan bagi kata Bapak. Ya. Jadi P bagi R. P-nya 10, R-nya 5. Jadi 10 bagi 5 kan 2, Pak. I-nya berarti 2. Iya. Oke, satuannya? I-nya ampere. Berarti satuannya? Apa? Arif sama Ici gimana? Udah paham? Paham Pak? Paham? Paham ya? 2 ampere gitu ya. Ya, oke. Kemudian next lagi. Nah, kita masuk ke tugas kelompok. Kelompok Bapak bagi 2 ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tugasnya, nah kita simak nih, jangan sampai ada yang bertanya lagi. Tugas kelompok 1, ini kan ada nih nama-nama resistor, ada sekitar 5 resistor. Nah, silahkan kelompok 1 itu membaca, ini kan ada nama-namanya aja, jadikan berapa nilai dari resistor itu. Itu tugas dari kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 yang diketuai oleh Arif, silahkan baca resistor yang ada di layar ini. Kan itu udah ada warnanya, jadi kan nilai beserta toleransinya. Oke Pak. Oke, di sini paham ya tugas masing-masing. Iya, Pak. Nah, waktunya itu 5 menit Kita yang dari sekarang. yang jelasin sama DC, Pak. Oke. Ic belum paham ya? Jadi begini cek, kelompok 1 itu kan ada nama-nama resistor nih. Nah, nama resistor ini tentukan nilai beserta toleransinya. Itu tugas kelompok 1. Sedangkan tugas kelompok 2 membaca resistor yang ada di depan. Paham ya? Nanti dipresentasikan ke depan perwakilannya. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung silakan bertanya ya.
Jangan namanya aja ya, Coba. Ini kan yang beserta nilainya nanti sama toleransinya. jawabannya di bawah Pak. Ini baru tulis Pak. Oke, lanjut. Waktunya 3 menit lagi ya. Kelompok 1 ada kendala? Sekarang mulai nengok HP sih, nanti di depan ditanya sama kawan-kawannya yang nengok HP lagi ya. Itu ada nama juga Pak. Iya, di kelompok boleh, nanti di depan jangan bawa HP. Kalau ada yang bingung, tanya. Orang sama jingga itu lebih kurang sama ya, karena kenapa ditukar jingga biar lebih mudah untuk menghafalnya. Nih, Kalau kita nggak ada toleransinya apa? coba tulis nanti kalau ada salah dikoreksi. Boleh lihat tabel tadi Pak. Tabel. Tabel warna tadi. Kenapa nggak hafal? Nggak hafal Pak. Boleh lihat soalnya Pak. Soalnya lagi. Satu menit lagi ya. Nomor berapa? Tabel warnanya Pak. Tabel warna. Menengok tabelnya. Iya.
waktunya udah habis, silakan dikumpul ya. Udah habis nih? Toleransinya lagi Pak, yang putih nggak ada. Apa soal lagi? 2 sama yang hitam Pak, nggak ada toleransinya di tabel. Oke, udah siap? Ya Pak. Kita kumpul ya. Ayo kelompok 2 saya kalah. Oke, kumpul. Oke, saya lihat ada beberapa jawaban yang menarik kan dari kelompok 1 dan 2. Coba di perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan sini. Maju, dituliskan hasil kelompoknya. Haruskah saya? Ini ada yang mana ini? Silakan, oke, teruskan. Hasilnya aja ya. Hasilnya ada Pak. Iya. Tunggu bentar. Oke. Tarik sebelah. Ya, nanti gantian. Yang putih nggak tahu toleransinya Pak. Ya, tulis saja sesuai dengan apa hasil kelompok. Oke, selanjutnya apa? Arif, silakan. Tinggal disalin ke sini aja Pak. Iya, hasilnya ada. Belum ada yang salah nih Pak. Bisa tulis aja lah ya Pak. Oke.
kasih Arif. Bisa dulu. Oke, dari jawaban ini ada beberapa yang sangat menarik saja ya. Ini dari kelompok 1. Ini 202K. Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa 330K? Dari kelompok 1 atau 2? Saya mungkin bisa dijelaskan kenapa 22K? Karena yang unik itu nilainya ini 4, tapi karena dia di walaupun dalam warna ketiga dia kan jadi faktor pengalih, jadi nolnya ada 4. Oke, disederhanakan menjadi 2. Oh yang itu nomor 1 dulu ya Pak? ya, nomor 1. Warna jingga itu 3 faktor pengalihnya. Faktor pengalihnya 3, jadi nomornya 3. Jadi 222K. Disingkat gitu Pak. Oh, Kayak itu penyingkatan Ini- dari nol itu Pak. ini disederhanakan dibagi berapa? Nomornya 3. Itu 4 Pak. Dibagi dari 1000 ya? Iya Pak. Oke, ini juga sama. Ya Pak, sama Pak. Oke, dari kelompok 2 Sama Pak, seperti kelompok 1 Pak. Caranya. pastinya sama, tapi ada yang salah jawabannya ini. Ya, tapi nomor 1 salah Pak. Karena harusnya itu nilainya 2 merah Pak. Oke, dari kelompok 1 bisa membenarkan nggak katanya ini salah? Nomor itu Pak. Itu soal yang mana tuh Pak? Itu yang atas. Yang gambar. Yang merah yang merah. Itu harusnya 2. Ini warnanya apa? Ini merah jingga emas Pak. Merah hingga emas. Seharusnya nilai merahnya berapa? 2 Pak. 2. Merah 2. 2. Hingga Perkalian 3. 3. Emas. Emasnya 5%. 5% Pak. Jadi seharusnya nilainya 22.000. lebih sederhanakan. Jadi 2. KO. Oke. Sejauh ini kelompok 1 ya, kalau bisa boleh dapat 1. Mungkin bisa lebih teliti lagi ya Rik, untuk membaca komponennya. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Berikutnya ini ada tugas untuk di rumah membaca. Ini kan ada komponen nih. Silakan ini dipoto, nanti dicatat di buku latihan komponen apa saja yang ada di depan dan termasuk dalam bagian komponen apa, pasif atau aktif. Nah, untuk kapasitor ini kapasitor nih, ada 2. Kan ada nilainya tuh di depan, di bodinya. Silakan dibaca menurut yang anak-anak tahu. Jadi tugasnya itu ada 2. Misalkan antara komponen aktif atau pasif, kemudian membaca nilai dari kapasitor di depan. Nanti dikumpul di minggu depan tugasnya. Kemudian ini untuk mengakhiri perjumpaan pada hari ini, Bapak ada kuis nih, coba keluarkan HP-nya. Main game. Wih, sore. Kak nggak ada pakai mana? Coba minta hotspot. Hotspot Bapak ada nih, pakai. Kampus ada. Ya, sekolah juga ada hotspotnya. Kalau hotspot Bapak itu Raihan. Hotspot sekolah itu ada namanya di Syariah. Itu Aisyah. Silakan di scan atau di Apa namanya Pak di Google? Vizis atau di scan ke depan itu bisa. Silakan dimulai. Iyalah, nama ada.
Quizzes. Gimana cara joinnya Pak? Di scan. Di scan ya Pak? Scan atau di Coba ya Pak, scan. diri ya, diri. Satu peserta udah masuk kali. Baru saja Pak. Udah bisa. Udah. Arif? Sudah Pak, itu saya Pak. Oh, baru masuk Pak. Udah ya, kita mulai ya. Silakan fokus ya, ini mengenai materi yang kita pelajari tadi. Wih, siapa nih? QQ. Saya Pak. Wih, mantap. Mungkin ada beberapa jawaban yang keliru tadi ya. Silakan dipelajari lagi. Ya Pak. Nah, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bisa coba Bapak minta satu orang untuk meringkas jawab apa yang sudah anak-anak dapat pada hari ini. Mungkin Husni bisa diwakilkan satu Saya orang. terus Pak, tak bisa kayak hari pertemuan Mari, Cik, Pak. Oke, mari C, apa kesimpulan yang pelajaran yang C dapat pada hari ini? Kesimpulannya adalah kita mengetahui bagaimana cara menghitung komponen resistor. Oke.
Oke, sangat antusias sekali ya anak sekalian. Mungkin kalau ada yang masih ragu atau yang masih belum paham, kita ulang lagi di minggu depan. Dan jangan lupa tugas ini dikumpulkan ya besok pas pertemuan berikutnya. Ya Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Atau yang bingung dengan tugasnya? Udah Pak, Oke. udah jelas kok Pak. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, silakan Arif. Baik, sebelum kita menuju ke pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas partisipasi anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.